Kita mau mulai dulu, kita belum doa untuk baca renungan hari ini. Ya kita sama-sama berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini di 13 November kami bisa sama-sama baca firman Tuhan. Kami bisa sama-sama ambil waktu sebentar untuk renungi firman Tuhan, dan biar kami bisa tahu kebenaran ini yang akan mengubahkan kami, yang memimpin kami dalam kebenaran, yang akan membuat hidup kami terbebas, terlepas dari segala sesuatu yang melanggu hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Allah yang memberikan kami hikmat dan memberikan kami damai sejahtera selama kami mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Oke, kita mulai dari ayat yang 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi ada banyak hari raya yang dirayakan oleh orang Yahudi zaman dahulu sampai zaman sekarang juga, tapi ini dengan spesifik ketika hari raya Paskah. Yesus datang ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah pusat keagamaan orang Yahudi saat itu ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi beda sama kitab Injil lainnya, kalau kitab Yohanes ini dengan spesifik dia menjelaskan kalau ada pedagang-pedagang yang menjual beberapa jenis hewan yang dipakai untuk menjadi korban persembahan ketika orang datang ke bait suci gitu ya. Hewannya apa aja? Ada lembu, ada kambing, ada domba, ada merpati. Kita tahu ya kalau merpati itu biasanya sering dipakai untuk orang-orang yang miskin, yang benar-benar gak mampu untuk beli lembu, kambing, domba, yaudah mereka beli merpati. Nah, dan ada lagi penukar-penukar uang duduk di situ. Selanjutnya ayat yang 15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Jadi ini Yesus ya. Yesus yang masuk ke dalam bait suci langsung membuat cambuk dari tali dan langsung mengusir semua orang dengan semua hewan-hewan yang mereka jual. Termasuk para penukar uang itu benar-benar meja mereka dibalikin gitu ya. Jadi ini sebenarnya wujud Tuhan Yesus tuh marah. Kalau misalnya Adi berpikir Tuhan Yesus gak pernah marah, Tuhan Yesus marah. Tapi pertanyaannya adalah, marah Yesus seperti apa gitu kan? Oke, sebentar. Ayat yang ke-16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi kita tahu ada sebuah penyebab kenapa tiba-tiba Yesus kayak ngereok kayak gini ya, kayak ngamuk kayak gini, kayak marah. Ada sebabnya, karena bait suci yang adalah tempat orang Yahudi beribadah justru dipakai untuk orang-orang berjual beli. Awalnya baik nggak orang-orang ini ngebantu orang-orang yang dari luar kota, mereka nggak perlu untuk bawa hewan-hewan itu kan takut lepas di jalan atau mati kan kita nggak tahu ya. Nah jadi mereka membantu menyediakan di bait suci. Tapi sayangnya jadi ada permainan harga gitu loh, yang dibuat lebih mahal lah, yang dibuat hanya untuk orang-orang kaya lah gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh marahnya adalah karena rumah Bapakku menjadi tempat berjualan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya awalnya baik ya, tetapi kadang-kadang kita jadi memanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri, keuntungan para pedagang itu supaya dapat untungnya lebih banyak. Mumpung lagi hari Paskah nih, mumpung lagi hari besar, pasti ada banyak ribuan bahkan ratusan ribu orang datang, kita pasti bakal untung banyak gitu. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ada di mana sih itu? Ada di Mazmur 69 ayat 9. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Nah, jadi ini tuh seperti sebuah sebuah ayat yang dipakai untuk membenarkan tindakan Tuhan Yesus. Karena cinta kepada rumah bait Allah itu begitu besar, sehingga akhirnya kita tuh kayak udah dikuasai untuk kita
mengasihi bait Allah, kita ada untuk memperlakukan bait Allah dengan benar gitu. Nah, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jadi orang-orang Yahudi langsung nih menentang Yesus karena tindakannya seperti itu bikin rusuh kan. Orang Yahudi tanya, "Kamu tuh punya tanda apa sampai kamu tuh berhak melakukan hal seperti ini?" Lalu Yesus jawabnya apa? "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah. Ini dan engkau dapat membangun dalam 3 hari. Ya maksudnya ini Herod the Great ya kayaknya ya, yang buat bait Allah ini di bawah kepemimpinan Herod the Great kalau misalnya nggak salah. Dan dibangun dengan jumlah waktu 46 tahun. Dan tiba-tiba Yesus bilang dalam 3 hari bisa mendirikannya kembali gitu kan. Makanya orang-orang Yahudi tanya, "Dan engkau dapat membangun dalam 3 hari, gimana bisa?" Ayat yang 21, "Tetapi dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri." Oke, jadi maksudnya 3 hari itu maksudnya tubuh Yesus nanti yang mengalami kebangkitan. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah Yesus ucapkan. Jadi ini dari satu kisah ya di dalam Yohanes pasal yang kedua. Kalau Yesus itu marah. Tapi penyebab Yesus marah apa? Karena ternyata ini benar, bait Allah jadi tempat orang berjualan. Jadi orang justru merugikan orang lain yang maunya ibadah, ya kan, dengan harga yang mahal, jadi nggak bisa beli korban. Dengan harga yang mahal yang hanya diperuntukkan untuk orang kaya, lalu orang miskin nggak bisa beli. Jadi apa ya? Kita tuh jadi melihat kalau kita dalam Allah, di dalam bait Allah, kita jadi bisa menguntungkan diri kita dengan kita merugikan orang lain, itu salah. Dan Yesus marah karena hal itu. Tapi lihat deh, ketika Yesus marah, dia nggak tipe yang marah terus diem. Ada kan orang yang kayak tipe marah, ditanya apa segala macam diem. Tapi Yesus kasih penjelasannya. Apa penyebab dia marah? Gitu. Jadi dalam kemarahan Yesus juga, Yesus tidak melakukan sesuatu yang mencelakakan orang lain. Seperti kayak maksudnya akhirnya berencana untuk membunuh para pedagang itu, enggak. Firman Tuhan enggak tulisannya seperti itu. Nah, beda sama kita. Kalau kita marah, pertanyaannya adalah kita punya niat jadi mau jahatin orang. Kita jadi punya rencana untuk merugikan orang. Ketika kita marah, kita jadi dikuasai oleh kemarahan kita, dan kita jadi melakukan segala sesuatu dengan keinginan ego kita, yang akhirnya itu bisa mencelakakan orang, yang akhirnya itu bisa merugikan orang lain. Nah, makanya kalau kita marah, benar nggak kita masih pegang kendali? Atau kalau kita marah, jadi hidup kita yang dikendalikan oleh kemarahan? Kita mesti dari itu ya. Kita mesti dari. Makanya aku seneng banget firman Tuhan bilang, kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya supaya jangan kita jadi kayak menunda-nunda kemarahan kita. Dan kita perlu hati-hati ketika kita marah, kita jadi membuka hati kita untuk dikuasai oleh iblis. Untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, kita tahu itu jahat tapi kita mau lakukan karena kita marah. Jadi kita kayak excuse diri kita untuk kita ngelakuin kejahatan karena kita marah gitu. Itu yang mesti kita perlu hati-hati. Nah, ayat yang ke-23. Dan sementara Yesus di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, ini yang aku mau katakan ke Winston Silaban, ini baru dibahas di sini ya, bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, oke? Dan dikatakan banyak orang percaya di dalam nama Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka.
Karena Yesus mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepada Yesus tentang manusia. Sebab Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi gini, ketika di hari raya Paskah, Yesus banyak melakukan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang di luar dari logika gitu ya, yang akhirnya orang lihat dan orang jadi percaya. Tetapi meskipun ada banyak orang percaya, Yesus tuh tidak menaruh kepercayaannya pada manusia. Karena Yesus tahu manusia tuh seperti apa. Yang ngelihat hal-hal yang indah, hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang besar, hal-hal yang ya mujizat. Yesus tidak menaruh suatu pengharapan untuk dia diakui oleh manusia. Yesus tidak menaruh pengharapan untuk akhirnya manusia ini percaya sampai nanti akhirnya ketika dia disalibkan, enggak. Karena Yesus tahu manusia itu kayak apa. Dan karena Yesus tidak mencari kesaksian dari manusia, karena Yesus tahu bahwa kesaksian yang dibagikan tentang dia itu bukan dari manusia, tapi dari Allah Bapa. Allah Bapa yang mengakui Yesus, Allah Bapa yang memberikan kemuliaan kepada Yesus, Allah Bapa juga yang akhirnya memberikan kesaksian tentang Yesus. Jadi setuju nggak dengan statement tadi yang aku bagikan ke Vincent Silaban kalau ya kita yang mendapatkan mujizat itu nggak jadi jaminan, karena kita nggak yakin sama diri kita apakah kita tetap bisa percaya sama Tuhan. Makanya sebenarnya menurut aku ya, kalau ada banyak orang merasa bahwa ujian terberat mereka adalah ketika Tuhan tidak menjawab doa mereka, ketika kelihatan Tuhan nggak hadir, menurut aku yang paling tricky, tahu tricky ya, maksudnya yang paling menjebak adalah ketika kita dapetin semua yang kita mau dari Tuhan. Ketika kita jawaban doa kita diberikan, ketika kita mendapatkan mujizat, ketika hidup kita nyaman, apakah di situ kita masih percaya sama Tuhan? Ketika kita lagi berharap bahwa ini loh, ternyata yang sama itu Tuhan udah sediakan bagi diri saya. Nah, dari situ, apakah kita bahwa Tuhan itu tetap ada ketika hidup kita nyaman? Kalau ketika hidup kita lagi sulit ya, kita ngalamin tekanan, kita ngalamin hal-hal yang tidak enak, kita untuk inget Tuhan itu mudah. Tapi gimana ketika hidup kita nyaman? Ingat Tuhan gak? Masih tetap setia gak cari Tuhan? Tetap mau andelin Tuhan gak? Atau kalau kita merasa karena diri kita pintar, ya udah kita andelin diri sendiri. Kita bisa ini kok, bisa ini. Oh gampang kok, aku punya duit banyak, tinggal gini-gini aja. Kita lupa minta arahannya Tuhan. Kita lupa minta tuntunannya Tuhan. Karena kita merasa kita udah bisa lakuin semua sendiri. Nah, jadi itu yang aku mau bahas di dalam renungan sore hari ini. Sederhana ya. Sebenarnya sederhana, ada dua hal aja sih yang mau aku ambil dari renungan sore hari ini. Yang pertama adalah tentang Yesus yang marah akibat orang-orang yang mencari keuntungan di atas kerugian orang lain. Apakah kita gara-gara kita mau cari untung, kita jadi perlu untuk merugikan orang lain? Bahkan kita sampai untuk menjual nama Tuhan demi kita dapat untung. Lupa kalau mata Tuhan tuh ada di segala tempat, mata Tuhan tuh ada mencari orang-orang yang berkenan untuk dikasihinya. Ya, jadi gimana? Kalau kita marah masih beralasan gak sih? Mungkin ada teman-teman di sini yang orangnya yang masih sering marah gitu ya, menunjukkan kemarahannya. Aku mau nanya ya, bukannya marah itu salah. Nah ini yang orang tuh sering salah paham. Mereka mengira kalau orang Kristen tuh nggak boleh marah, orang Kristen tuh nggak boleh sedih, orang Kristen tuh nggak boleh menangis gitu kan. Tunggu. Sedih, marah, bingung, khawatir, senang, bahagia, ini emosi. Dan ketika kita menjadi orang percaya, bukan berarti emosi kita tuh
tahan. Kita nggak boleh jadi manusia yang penuh dengan emosi. Enggak. Ini jangan keliru ya. Karena dulu aku keliru. Aku kira sebagai orang Kristen kita tuh nggak boleh marah. Kita nggak boleh sedih. Kita harus selalu tersenyum. Kita harus selalu menyenangkan bagi orang lain. Enggak. Sedih, marah, bingung, khawatir, takut, itu tuh emosi. Dan sebagai manusia yang kita diciptakan dengan emosi, jiwa, akal budi, pikiran kita, fisik kita perlu untuk hidup sesuai dengan desain yang Tuhan udah kasih. Nah, jadi pertanyaannya adalah, bagaimana dong kita tahu kalau kita adalah manusia yang ada emosi gitu ya? Apalagi sebagai orang percaya kita harus apa? Gini, kita perlu ingat lagi bahwa emosi yang Tuhan berikan itu untuk kita terima, oke? Untuk kita akui di hadapan Tuhan. Oke Tuhan, aku bingung. Iya Tuhan, sekarang aku lagi sedih. Iya Tuhan, aku sekarang lagi bingung. Itu dibawa ke Tuhan. Yang kedua, kita perlu belajar bagaimana kita bisa manage emosi kita, pikiran kita, ya kan? Kalau kita kecil, emosi kita meledak-meledak. Tapi kalau kita udah besar, apakah emosi kita masih sama kayak kita ketika usia 2 tahun? Padahal udah umur 30 tahun, apakah masih sama kita waktu kecil usia 3 tahun? Kan beda dong. Sama kayak kita nih, manusia. Kita pasti tubuh kita beda. Usia 30 tahun beda dengan usia 3 tahun. Bener nggak? BTW aku bukan 30 tahun ya, aku coba kasih contoh. Nah, misalnya kita lihat deh, anak kecil usia 3 tahun kan sama orang yang usia 30 tahun ya beda kan fisiknya. Tapi kita jarang banget untuk mendalami apakah emosi anak 3 tahun dengan 30 tahun berbeda. Karena banyak orang dewasa, mereka nggak diajar untuk bisa manage emosinya. Nggak banyak orang diajarkan untuk bisa membiasakan emosi untuk sesuai dengan umurnya. Tapi bukankah Tuhan memang menyuruh untuk selalu bahagia walaupun mengalami emosi, kesusahan, dan lain-lainnya, Kak? Apakah iya Tuhan ucapkan selalu bahagia? Karena dalam Alkitab juga membuang semua emosi, kesedihan, kekecewaan. Nah, jangan baca setengah-setengah nih, perlu hati-hati. Tapi baca keseluruhannya. Kalau misalnya kita cuma bilang nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Loh, semua tokoh yang tertulis dalam firman Tuhan ngalamin takut gak? Bahkan Yesus sendiri aja ngalamin ketakutan di Getsemani, sampai keringetannya kayak sampai darah. Musa, gugup, takut, khawatir. Abraham, saking ketakutannya mau dibunuh sampai akhirnya bohong. Kita lihat dari contoh Alkitab aja nih. Gak ada yang seumur hidupnya bisa senang, gak ada seumur hidupnya bisa selalu tersenyum di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang berpura-pura di depan Tuhan. Kalau sedih, ngomong sedih. Kalau marah, aku marah Tuhan. Tuhan, aku kecewa. Supaya kita jangan jadi orang Kristen yang jadi menolak emosi kita. Makanya caranya adalah kita terima emosi, perasaan yang kita lagi alami sekarang, dan kita bawa itu ke Tuhan. Tuhan, hari ini aku berat banget, sedih banget. Aku bahkan gak bisa ngucap syukur sama Tuhan. Aku gak ngerti. So, daripada aku cuma lip service doang untuk say thank you sama Tuhan, aku hari ini lagi gak bisa Tuhan. Gak apa-apa, just be yourself aja di hadapan Tuhan. Ketika aku merasa benar dan harus berlawan asumsi sama seseorang, ego itu akan selalu besar, Kak. Karena aku rasa aku ego atas kebenaran, dan sampai kapanpun tidak harus ada kata mengalah untuk itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kamu harus selalu benar? Kamu pengen diakuin. Ini untuk Henry Huff ya. Kenapa kamu harus selalu benar ketika berdebat atau berasumsi sama orang lain? Kenapa kamu gak mau ada rasa mengalah? Nah, ketika aku juga merasa kayak aku pengen lebih benar daripada orang lain, aku tanya sama diri aku. Makanya ketika emosi itu muncul, aku akan tanya ke diri aku. Kenapa ya aku ngerasa aku pengen selalu paling benar? Dan ketika aku tanya dia sama diri aku. Karena kan gini ya,
Hati manusia itu kan, kata firman Tuhan, begitu dalam ya. Hati manusia itu begitu dalam, bahkan sampai kita tuh nggak tahu sedalam apa hati kita. Kita perlu minta Roh Tuhan untuk menyelidiki hatiku dan batinku. Nah kan Mazmur bilang kan, selidikilah hatiku dan batinku. Karena kita nggak bisa tahu isi hati kita. Itu sebabnya biasanya aku akan tanya, Stella, kamu kenapa harus selalu diakui orang? Kenapa kamu harus selalu merasa dirimu paling benar di antara orang lain? Kenapa? Untungnya apa? Kamu mau cari apa? Kamu mau berharap orang lain apa? Coba tanya ke diri kamu. Jadi aku senangnya ketika kita brutally honest with God, brutally honest with our hearts gitu ya. Kita benar-benar secara brutal mau jujur dalam hati kita. Tuhan tuh tolong kita loh untuk kita bisa kenal diri kita. Sama ketika aku percaya tentang ayat atau kebenaran Tuhan, karena aku menganggap erat apa yang aku anggap benar. Nah, ketika misalnya aku kayak lagi, contoh ya, dulu-dulu ya, aku berdebat. Kayak sekarang aku udah males berdebat sama orang. Akhirnya aku coba tanya sama diri aku kan, apa yang aku cari. Dan pelan-pelan Tuhan bukain aslinya aku, apa yang aku rasain, apa yang aku harapkan. Ternyata aku butuh diakuin orang kalau aku tuh pintar. Ternyata aku tuh butuh untuk didengar orang. Ternyata aku tuh butuh untuk diakuin kalau aku tuh menguasai ini, bisa itu. Padahal kenyataannya berarti aku nggak pinter dong sampai aku mau butuh diakuin pinter. Ya nggak? Kalau orang udah ngerasa pinter, diri nggak perlu diakuin pinter. Setuju nggak? Tapi kalau orang-orang yang butuh diakuin pinter, berarti sebenarnya dia nggak pinter. Nah, maka dari situ aku tuh kayak, oke, ya udah, aku keliru ya. Karena buat apa aku diakuin sama orang pintar? Bukannya lebih butuh pengakuan dari Tuhan ketimbang pengakuan manusia. Dan emang kenapa kalau orang anggap aku bodoh? Aku ruginya apa? Diomongin orang. Ya udah. Aku dijek-jekin orang. Ya udah. Tapi kan orang yang tahu aslinya aku nggak bakal nggak akan melanjutkan atau membeberkan cerita itu. Ya udah. Kalau orang sampai jauhin aku, tinggalin aku, ya udah gitu. Dan akhirnya aku sekarang kayak lebih slow aja sih. Mau orang kayak anggap apa, orang bodoh, orang pintar, orang gak tau diri apa segala macam, gitu kan. Oh iya, ya udah. Semisal aku berdebat tentang kebenaran agama dengan yang berbeda, ego dalam konteks ini aku menjadi yang apa? Karena gini, menurut aku ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain berdebat. Gitu. Karena gini, dari perdebatan kamu, kita sebagai anak Tuhan, orang lain akan mendapatkan kedamaian nggak? Kita berperan sebagai pembawa damai nggak? Karena bedanya gini, kalau perdebatan yang aku lihat di Western, ya, itu slow. Dalam arti kayak, oke, kita debat di ruangan ini, tapi kita keluar, kita nggak berantem. Tapi aku menyayangkan di Indonesia ini, kalau kita berdebat di ruangan ini, kita keluar itu jadi selek. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, kita jadi pembawa damai. Pembawa damai bukan berarti kita iya aja kalau orang ngomongin salah tentang firman Tuhan. Enggak juga, tapi ada banyak cara untuk kita menyampaikan firman Tuhan, ada banyak cara untuk kita menyampaikan kebenaran, daripada hanya melakukan debat. Setuju nggak kalau ada banyak cara? Entah itu kita jadi temennya dia, entah itu kita mulai untuk tolongin dia dulu. Ada banyak cara untuk kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi ego paling tinggi karena aku merasa aku tidak harus mengalah dong, Kak. Keyakinan itulah yang kubawa untuk harus menang. Oh ya udah. Kalau kamu merasa kamu dalam kehidupan harus terus menang, hati-hati aja, siap kecewa. Karena dalam kehidupan ini bukan tentang soal harus menang sih kalau menurut aku ya. Dan aku mau tanya, menang ini dari sudut pandang siapa? Sudut pandang Tuhan atau sudut pandang kamu? Dan pertanyaannya adalah, kalaupun kamu dapat kemenangan, apakah itu akan membawa kemuliaan ke Tuhan atau enggak? Jadi aku sih merasanya bahwa
ada banyak orang yang berharap dengan perdebatan mereka akan bisa menjangkau lebih banyak orang untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya adalah lebih banyak orang justru nggak mau ikut Yesus karena perdebatan ini. Aku pernah live TikTok dan ada seorang bapak menceritakan kalau kenapa ya kalau di room Kristen itu justru lebih banyak debat ketimbang kita menceritakan kesaksian Tuhan, kesaksian tentang apa yang Tuhan perbuat dalam diri kita saling bangun gitu loh. Sayangnya tuh ada banyak orang merasa kita udah sesama Kristen, kita udah sama-sama jadi terang, tapi kita malah jadi berdebat sesama terang gitu. Kenapa kita lupa esensinya bahwa kita dipanggil jadi satu? Terlepas untuk ini memang tidak harus diperdebatkan, aku akan tetap membawa itu sendiri. Menurut aku sih gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya gini, kalau memang akhirnya kamu gak bisa membela Tuhan, apakah setelah itu Tuhan berarti akan kalah? Kan enggak. Setuju gak? Kalau misalnya kita merasa kalau gak bisa ngebela kekristenan, apakah berarti kita enggak Tuhan jadi lesser gitu ya, Tuhan jadi lebih rendah? Enggak. Kan menariknya Tuhan gitu ya. Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang baik, dia Allah yang tidak terbatas. Tapi kenapa ya dia masih mengizinkan orang-orang yang kontradiktif, orang-orang yang nggak bisa percaya, orang-orang yang nggak bisa bahkan menyangka bahwa Tuhan tuh nggak ada, kok masih dibiarin hidup ya? Karena kasihnya Tuhan itu tidak terbatas. Kalau kita jadi Tuhan, kita mungkin langsung kayak, ini orang-orang yang nggak setuju dengan saya, langsung saya matikan, ini langsung saya mute, mulutnya jadi bisu atau gimana, ya kan? Karena ego kita. Tapi karena dia adalah Allah yang adalah kasih, kadang kita nggak ngerti, ini orang-orang yang tanda kutip bertentangan dengan Tuhan, kok malah dapat mujizat, kok malah dapat hal-hal yang baik, kok malah dapetin kemurahan Tuhan ya. Itulah kasih Tuhan. Handy half. It's true, tapi memang egoku akan naik ketika menyangkut speech tentang kebenaran yang sudah dicap salah. Tapi boleh nggak kita punya suatu pengertian kayak gini, kita punya suatu pandangan kayak gini. Kita bicara kebenaran, tujuannya satu, untuk akhirnya kita tahu nama Tuhan dimuliakan. Oke? Terlepas dari orang terima atau enggak. Nah, kebanyakan dalam debat adalah aku menyayangkan ya ketika kita bicara kebenaran, kita maksa orang itu terima statement kita. Padahal orang itu terima statement kita, orang itu percaya Tuhan atau enggak, itu terserah orang itu. Dan aku percaya bahwa pada akhirnya Roh Kudus yang akan menuntun orang untuk akhirnya datang kepada Yesus. Kita terbatas. Lewat sosmed kita terbatas. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan itu Allah yang tidak terbatas, hari ini aku bicara kebenaran ke dia Tuhan. Dan mungkin hari ini dia gak percaya, dia tolak. Tapi aku percaya bahwa Roh Kudus punya pekerjaan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, akan menyentuh hati orang itu. That's it. Gitu. Itu aja sih kalau menurut pandangan aku ya. Kalau menurut pandangan aku. Kalau pandangan teman-teman yang lainnya agak beda, gak apa-apa. Itulah yang namanya perbedaan. Santai aja gitu ya. Sore hari ini aku udah sih sampai jam 4 aja. Biasanya aku sampai jam 4 sore aja. Nanti malam aku akan live jam 7 sampai jam 8.30 untuk berikan ruang kesaksian. Nah, ruang kesaksian tuh apa? Seperti kita mengingat waktu kita sekolah minggu dulu. Kalau kita waktu masih kecil, kita mesti dikasih kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau sekarang kita udah gede, kenapa kita jadi malu untuk menceritakan kesaksian kita? Kenapa kita jadi malu untuk menceritakan apa sih yang Tuhan udah lakukan dalam hidup kita? Kenapa? Karena sekarang semua orang tuh lagi sulit, lagi susah. Dan yang semua orang bagikan tuh hanya kesulitan, kesusahan. Sampai lupa kalau di tengah keadaan kegersangan ini, di tengah padang gurun tidak ada pengharapan ini, tetap ada Tuhan kok. Tetap ada bukti Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. That's it. Itu aja untuk renungan sehari-hari. Jadi kalau misalnya tertarik, join malam ya.
Kita berdoa. Bapak, aku bersyukur untuk sore hari ini, akhirnya renungan sore hari ini udah selesai dan banyak ketemu sama teman-teman baru kayak Winson, Henry Half. Tuhan, aku bersyukur untuk segala hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada, itu sebenarnya benar-benar karena anugerah Tuhan. Dan berikan kami hati yang murni, berikan kami hati yang benar, berikan kami hati yang mau mengasihi Tuhan dengan apapun bayaran yang perlu kami lakukan. Kami mau lakukan itu semua untuk Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, hikmat-Mu, belas kasihan-Mu diberikan bagi kami sehingga kami bisa mengasihi banyak orang di sekitar kami bisa menunjukkan kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you teman-teman semuanya untuk hadir dari awal sampai sore hari ini. Kita ketemu besok khusus untuk renungan, karena aku biasanya kalau untuk renungan cuma live Senin sampai Jumat. Itu aja. God bless you. Thank you Henry Half sama Winson udah bisa bergabung sama teman-teman lain yang belum sempat ngobrol. Tapi kita ngobrol lagi untuk di hari-hari selanjutnya. God bless you semuanya. Diberkati untuk memberkati ya.